Ini kita sore ini akan ngobrol seputar pasar modal syariah ya, Kang Dery ya, dan juga satu lagi juga terkait dengan filantropi saham ya. Sobat IDX Jawa Barat ya, terima kasih sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini ya. Kita akan IG live bersama Pak Dery Yusria ya dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Kang Dery mungkin ada yang mau nyapa-nyapa dulu, mangga Kang Dery. Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi. Kemarin saya udah IG Live juga bareng Halal Investor. Hari ini saya ditugaskan juga nih bareng Kang Reza. Ini sebenarnya saya juga orang Bandung, jadi ini kayaknya Bandung Connection ya. Kalau misalnya cara tentang pasar modal syariah, insya Allah bisa kita bareng-bareng ngobrol. Silakan teman-teman sampaikan pertanyaan dan semoga kita sekalian ngabuburit ya, bikin puasa kita juga jadi lebih bermanfaat. Betul, betul. Oke, baik. Makasih Kang Dery. Sapaannya buat Sobat IDX Jawa Barat dan juga Sobat IDX Islamic tentunya yang bergabung bersama kita sore hari ini ya. Apa yang pertama nih, Kang Dery ya, terkait dengan pasar modal syariah kita nih kan luar biasa nih perkembangannya ya, Kang Dery ya. Dan bagaimana sih update nih perkembangan terkini dari pasar modal syariah di Indonesia, Kang Dery? Oke, alhamdulillah ya sampai sekarang kita sebenarnya memulai pasar modal syariah. Ini tahun ini adalah 25 pasar modal syariah. Ketika kita memulai startnya dari tahun 97 sejak Oke. diterbitkannya dana syariah. Jadi kemarin kita 2021 memperingati satu dekade kebangkitan pasar modal syariah karena memang selama 97 sampai 2011 itu usahanya luar biasa. Oke. Ya, tetapi memang usaha tersebut apa namanya baru menjadi pondasi saja, gitu ya. Belum terbentuk bangunannya. Nah, pada tahun 2011 akhirnya kita mengajukan fatwa, kemudian juga membangun sistem online trading syariah yang alhamdulillah sekarang sudah diaplikasikan lebih dari 16 perusahaan sekuritas, gitu ya. Alhamdulillah sekarang Bursa Efek Indonesia 3 tahun terakhir, 3 tahun berturut-turut, gitu ya, sudah menjadi Islamic Capital Market, gitu ya. Jadi ini sebenarnya lompatan yang jauh dari 2010, bahkan kita nggak tahu pasar modal syariah, ya nggak? Saya aja, saya pasar modal syariah itu belum ada bentuknya seperti apa. Yang ada mungkin ada beberapa peraturan, ada beberapa fatwa, ada des juga, tetapi tidak apa namanya dikembangkan sebegitu efektifnya, sebegitu masifnya sejak tahun 2011. Tetapi kita tetap apresiasi bahwa tanpa adanya penerbitan reksadana syariah tahun 97, kalau tadi kita menyimak live-nya OJK bersama MES gitu ya, bahwa sejarah itu muncul berkat tadi gitu ya, lahirnya reksadana syariah selalu dimulai dari produk, dan itu lahirnya dari keberanian, ya nggak? Lahir dari gitu ya. Kemarin udah lahir dari nekat, wah sekarang lahirnya udah beda gitu ya. Kita harus punya visi baru, kita harus punya semangat baru dalam mengembangkan dekade selanjutnya. Jadi alhamdulillah kalau secara perkembangan gitu ya, mungkin sebagian orang melihat perkembangannya masih kecil gitu ya, jumlah investor syariah per Maret kemarin kuartal 1 masih 108.000 gitu ya. Kenapa kecil? Karena bandingin potensinya ya pasti kecil gitu ya. Jumlah masyarakat Indonesia mayoritas muslim gitu ya. Jumlah kelas menengah itu lebih dari 100 juta gitu. Masa iya cuma dapat 108.000 investor saham syariah. Betul memang gitu, tetapi sebenarnya tidak ada yang sifatnya mendadak, tidak ada yang sifatnya langsung jadi gitu ya. Semua butuh proses. Kami yakin gitu ya, dengan kolaborasi, dengan sinergi yang kita lakukan gitu ya. Kalau bahasa OJK ngomongnya sinergi, kalau kita mungkin anak muda kita nyebutnya collab ya. Ini aja kita lagi IDX Jawa Barat ya. Nah, kata kuncinya adalah kolaborasi tadi. Dengan kolaborasi, kekuatan kita pasti bisa menunjukkan bahwa pasar modal syariah kita jauh lebih maju. Gitu. Karena di negara lain tuh nggak ada komunitas, nggak ada peduli dalam pengembangan pasar modal syariahnya. Gitu. Cuma di Indonesia ini. Gitu. Maka saya yakin gitu ya, ke depannya gitu ya, pasar modal syariah akan jauh lebih baik dengan kolaborasi dan sinergi yang lebih efektif. Demikian, Kang Reza. Wis, mantap ya. Jadi ternyata juga dengan sinergi dan kolaborasi ini juga meskipun katakanlah ini dimulai dari 97 tapi juga berkembangnya sebetulnya percepatannya lebih di sejak tahun 2011 ya. Kang Dery ya, sejak 2011 dan kemudian juga sinergi dan kolaborasi ya dengan berbagai pihak ya.
sehingga akhirnya juga membawa sekarang pasar modal syariah kita berkembang lebih besar lagi ya. Meskipun katakanlah angkanya masih 108.000 nih, tapi ini pertumbuhannya juga sudah cukup tinggi, dan kemudian mudah-mudahan ke depannya bisa jauh lebih besar lagi ya pertumbuhannya ya, Kang Dery ya. Oke, kemudian terkait ini Kang Dery, tadi Kang Dery udah nyenggol nih terkait dengan kita, alhamdulillah juga 3 tahun terakhir ini ya, 3 tahun terakhir kita dapat penghargaan sebagai the best Islamic capital market nih. Kita dapat pengakuan dunia nih ya, bukan hanya katakanlah di regional, katakanlah hanya di mungkin di ASEAN gitu ya, tapi ini mendapat pengakuan dunia sebagai the best Islamic capital market ya. Ini hat-trick 3 tahun berturut-turut, 2019, 2020, 2021 nih. Itu pencapaian yang luar biasa nih. Congratulations buat IDX Islamic tentunya ya, dapat hat-trick ya dari GIFA Global Islamic Finance Award ya. Dan menurut Kang Dery ini apa sih faktor besar atau poin besar yang mengantarkan pasar modal syariah Indonesia nih memperoleh hat-trick tadi gitu ya? Satu, jadi sebenarnya pencapaian ini bukan Bursa Efek Indonesia, ini pasar modal syariah, dan kita masuk Kang Reza juga ada di dalamnya gitu. Kenapa elemen-elemen kecil ini gitu membentuk banyak pencapaian. Salah contohnya misalnya yang pertama kita dapat itu karena sistem online trading syariah gitu ya. Kemudian kita juga tahun berikutnya 2020 kita ada wakaf saham sama zakat saham gitu ya. Kemudian di tahun 2021 gitu ya, kita menunjukkan performa atau kinerja yang tetap stabil walaupun dalam kondisi corona. Ya, ada dan green sukuk dan lain sebagainya itu muncul. Jadi dari produk dan pengembangan pasar berjalan dengan baik. Gitu ya. Itu semua merupakan kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak gitu ya. Kita, Bursa Efek Indonesia, komunitas, kemudian OJK, regulator gitu ya. Kemudian juga teman-teman investor syariah, Andalah sebenarnya yang juga berperan besar gitu ya, menjadikan pasar modal kita menjadi pasar modal terbaik di dunia. Nah, sebenarnya karena kita juga sangat sedih sekali karena orang-orang tuh kalau misalnya ngomongin pasar modal syariah gitu ya, itu langsung gimana di Malaysia gitu ya. Lah Malaysia aja nanyain ke kita gitu ya. Di Indonesia gimana kok bisa bagus gitu. Kitanya sendiri masih percaya bahwa itu Malaysia. Betul, memang secara ekonomi syariah kita ketinggalan gitu ya. Poin ekonomi syariah kita nomor 4 gitu ya, sedangkan Malaysia nomor 1. Tetapi khusus untuk pasar modal syariahnya semua sudah menyepakati gitu ya. Bahkan di berbagai negara bilateral udah mulai tanya-tanya gitu ya, bagaimana pengembangan pasar modal syariah di Indonesia dan ingin di copy paste gitu, termasuk sistem online trading syariah. Kemudian di di forum global kayak OIC gitu ya, kayak OKI, Organisasi Konferensi Islam gitu kayak gitu. Nah, itu juga sama. Kita justru malah nge-lead untuk pengembangan pasar modal syariah di dunia. Gitu ya. Bahwa kita sudah mulai memimpin nih, kita udah mulai jadi imam. Nah, teman-temannya juga ngikutin gitu ya, bagi yang belum jadi investor syariah, pasar modal syariah kita aja sudah dipercaya gitu ya, sudah dapat amanah gitu ya. Bagi yang belum jadi investor syariah atau udah jadi investor ya syukur gitu, tinggal tambahin akun syariah karena memang kita ada sistem online trading syariah yang di luar negeri itu belum ada gitu ya. Dan buat Jawa Barat jangan lupa gitu, di Bandung sebenarnya adalah sejarah kita mulai dari sana. Jangan lupa fatwa nomor 20 itu dirumuskan di mana? Di Bandung. Masya Allah. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ada fatwa nomor 80 tahun 2011 gitu, itu produksi dari Bandung. Kemudian juga kita waktu itu juga sempat mengerjakan Bandung Youth Investor City. Jadi itu suatu acara masif yang kita selenggarakan pertama kali gitu ya, tanpa membawa embel-embel syariah gitu. Belum ada branding IDX Islamic kayak sekarang gitu. Tapi kita selalu mulai dari Bandung, dan insya Allah gitu ya, suatu saat kita akan kembali ke Bandung untuk melakukan sinergi yang lebih besar lagi sama Kang Reza. Amin, 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 amin. Kang Dery ini luar biasa ya, ternyata fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 ini lahir dari Kota Bandung gitu ya. Dulu dirumuskan di Kota Bandung, dan mudah-mudahan juga nanti juga pengembangan pasar modal syariah di Jawa Barat juga tentunya akan selalu jadi yang terdepan ya di Indonesia tentunya nantinya. Dan sekali lagi tadi juga menarik nih, luar biasa pasar modal kita masih diakui dunia nih sebagai yang the best gitu ya, the best Islamic capital market ya. Bahkan kalau kalau ekonomi syariah kita masih di nomor 4 di dunia gitu ya, tapi dari segi pasar modalnya ini justru kita jadi yang
terbaik nih, jadi yang terbaik. Dan tadi Kang Dery juga sudah sampaikan nih terkait dengan salah satunya faktornya adalah juga terkait dengan SOTS nih, ya SOTS gitu ya, Syariah Online Trading System ya. Di Indonesia ini merupakan yang pertama di dunia gitu ya. Negara-negara lain belum punya SOTS, kita udah punya SOTS gitu ya. Nah, bagaimana sih awal mula lahirnya ide ini gitu ya? Sudah dan apakah kalau sekarang nih belakangan nih terupdate-nya apakah sudah ada yang mengcopy paste gitu ya, negara lain yang mengcopy paste Indonesia dengan SOTS-nya, atau memang masih sampai saat ini masih Indonesia nih satu-satunya yang punya syariah online trading system? Ya, Nah, enggak, Kang Dery? pertama dan satunya ya, udah pertama dan satu-satunya. We are the first, we are the different, we are the best gitu dalam pengembangan sistem online trading syariah. Karena memang kekuatan kita tuh di market. Market kita kuat banget. Market retail kita tuh luar biasa. Siapa yang bisa garap retail, dia jadi rajanya. Siapa yang bisa garap retail, dia jadi rajanya. Oke lah, misalnya masih sedikit-sedikit transaksinya. Tetapi sebenarnya, bayangkan di tahun kemarin sudah sampai 10 triliun. Padahal di tahun sebelumnya gitu ya, itu belum nyampe 3 triliun gitu. Atau baru nyampe 3 triliunan gitu. Dan ini naik 3 kali lipat. Jadi sebenarnya menurut saya, powernya tuh ada di masyarakat. Powernya ada di orang. Di luar itu memang bahkan di luar negeri aja bingung kok bisa reksadana kita dibeli dengan di bawah $1 harganya gitu ya. Sedangkan di kita wah reksadana syariah banyak ya harganya di bawah $1 gitu ya, minimal 10.000 ya udah bisa. Betul. Kan sebenarnya di Indonesia pengembangannya jauh lebih mudah, memudahkan lagi, dan backgroundnya kenapa dibikin ini, orang Indonesia tuh unik gitu ya, dia pengen kaya tapi tingkat literasinya rendah, pengen sejahtera pengen kaya tingkat literasinya rendah. Apa yang kejadian gitu? Yang kejadian adalah banyaknya investasi bodong. Nah, kita pun mikirin itu. Dia pengen kaya gitu, tapi bacaannya aja males gitu ya. Nah, kebayang nggak kalau misalnya orang ditantang, oh ayo kamu jadi investor syariah, caranya gimana? Caranya kamu ngikutin fatwa DSN MUI nomor 80, Masya Allah, tebel banget. Orang Indonesia udah malas baca. Lah sekarang ngisi formulir bukan rekening aja, minta paraf di sini, sempat baca nggak? Enggak, gitu ya. Padahal si salesnya udah bilang, Pak baca dulu Pak, baik-baik ya Pak. Gitu. Orang ya udah paraf-paraf aja lah, yang penting parafnya sama, udah jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kan gitu ya, karena malas bacanya itu, kita yakin orang Indonesia masih belum bagus secara literasi. Terbukti dari literasi pasar modal aja paling jelek gitu ya. Apalagi ini dia yang ditambah lagi aturan. Syariah tuh nambah aturan gitu ya. Aturan ini di pasar modal boleh, belum tentu di syariah, kayak margin trading kan itu sebenarnya boleh gitu. Betul. Tapi syariah nggak boleh gitu. Nah, bagaimana caranya supaya orang otomatis nggak pengen ribet? Terus kebayang kalau misalnya jumlah saham syariah bertambah terus. Dulu sih ada 200 ya, oke lah. Nge-scroll 2 kali 3 kali dapat. Coba kalau misalnya nge-scrollnya sampai sekarang kayak ada 469 ya. 469 scrollnya terus-terusan ke bawah gitu kan. Jadi bayangin betapa sulitnya. Nah, makanya supaya gampang pakai sistem online trading syariah gitu ya. Dengan cara itu gitu ya, teman-teman nggak usah ragu lagi, masukin kode sahamnya gitu ya. Begitu tidak syariah ditolak sama sistem. Termasuk saham ijo-ijo yang lagi rame ini gitu ya. Anda masukin gitu kodenya gitu ya, Anda beli ya tetap nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jadi boleh dibilang sistem ini sangat memanjakan investor syariah, dan di negara lain nggak ada. Iya, iya. Jadi bacanya AOIV, fatwa di negara mereka gitu. Kalau di kita nggak perlu baca fatwa pun orang udah bisa jadi investor syariah. Demikian, Kak Reza. Iya, luar biasa ya. Jadi nggak perlu baca-baca lagi, udah dipermudah sebetulnya dengan apalagi ya ya ini digital gitu ya. Kita duluan go digital pertama gitu ya. Sebelum katakanlah yang lain go digital, kita sudah go digital sebetulnya. Pasar modal syariah kita sudah lebih dulu nih ya, dari tahun 2011 ya kalau nggak salah ya, SOTS ini ya. Sudah sejak 2011 bahkan kita sudah go digital gitu ya, pasar modal syariah kita. Ini satu hal yang luar biasa. Dan kemudian terkait SOTS sendiri nih, tadi Kang Dery bilang katanya ada 16 sekarang AB-nya ya. Ada AB SOTS itu ada 16. Nah, dari AB sendiri kan sebetulnya jumlahnya 94 gitu ya, kalau nggak salah jumlah yang saat ini itu terakhir itu di 94 anggota bursa. Nah, kenapa sih belum semuanya nih katakanlah tertarik juga untuk turut mendukung katakanlah pengembangan pasar modal syariah, kemudian juga membuat katakanlah juga sistem online trading syariahnya gitu ya, Kang Dery?
Padahal sebenarnya di setiap tahun itu pipeline-nya mungkin ada sekitar 5 sampai 7 perusahaan sekuritas. Kenapa kok Hmm. pergerakannya lambat sekali gitu? Yang pertama gitu Hmm. ya, rubah sistem di kita itu nggak gampang. Jadi buat teman-teman kok kayaknya susah banget gitu ya. Ya memang sebenarnya justru karena tingkat keamanan di bursa itu benar-benar pemeriksaannya detail gitu ya. Itu butuh waktu Hmm. pengembangannya. Satu AB aja ada yang sampai lebih dari 6 bulan. Ada yang 2 tahun, ada yang bertahun-tahun sampai sampai 7 turunan, boleh dibilang sampai 7 tahun, akhirnya sampai ganti nama perusahaan dia baru jadi. Iya, Tadinya iya, iya. kalau nggak salah ada satu AB tuh, dia dulu pertama suratnya, kita lihat surat pertama, udah ganti-ganti nama baru terakhir dapat gitu ya. Hmm. Saking apa? Saking karena memang rigid banget gitu ya untuk pengembangan Hmm. sistem. Karena rubah sedikit sistem itu harus lapor, itu harus ada apa namanya independent reviewer dan lain sebagainya gitu. Tahapan-tahapannya dari bursa sendiri secara online trading harus final dulu, baru bisa melaju pengembangan syariahnya. Jadi kalau misalnya di apa namanya di aturan bursa sendiri belum final, belum bisa dinyatakan online tradingnya efektif gitu ya, maka ya nggak bisa. Kita memang betul kata Kang Reza ada 94, tapi yang punya online berapa? Mungkin 60-70-an gitu Hmm. kan, 60-70-an yang memang benar-benar aktif gitu ya online tradingnya gitu. Tapi kan itu nggak bisa segampang itu membuka fasilitas yang syariah gitu, karena itu tadi gitu, rubah sedikit aja gitu ya, boleh dibilang rumah rombak sedikit aja, ini harus ada independent reviewer dan lain sebagainya, ada tahapan-tahapan lainnya yang harus dipahami, belum lagi ke DSN MUI-nya. Tetapi gitu kita sangat mendukung, kita sangat support sekali begitu ada orang yang atau misalnya perusahaan sekuritas yang datang, kita langsung pasti kasih asistensi, dan harapan kita ya semakin banyak perusahaan sekuritas, maka semakin banyak juga yang bisa melayani teman-teman semua untuk buka rekening di pasar modal syariah. Ya, baik ini pertanyaan udah masuk banyak banget nih, Kang Dery ya, dan juga tentunya kita juga masih mengundang juga nih sobat IDX Jawa Barat ya, sobat IDX Islamik juga yang mau bertanya, yuk silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat, kolom komentar ya. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya, tapi mungkin juga nggak semuanya bisa kita bacain nih ya. Nanti kita akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan terbaik, dan juga tentunya akan ada door prize nih buat 4 orang penanya terbaik. Kita akan berikan door prize ya dalam bentuk top up pulsa nantinya ya. Nah, jadi cukup menarik nih, Kang Dery. Ini pertama saya mau coba bacakan ini terkait dengan, mungkin kita coba masuk dulu ke ini kali ya, terkait dengan filantropi nih, Kang Dery ya, filantropi ya. Jadi ya saat ini kan juga sedang dikembangkan ya terkait dengan filantropi saham ya. Apa saja sih jenis-jenis filantropi saham saat ini, Kang Dery? Ataukah tadi ada wakaf, setahu saya sih ada wakaf saham, zakat saham, atau ada juga kata-kata sedekah saham, infak saham, ada seperti itu juga, atau apa aja nih, Kang Dery, yang ada saat ini? Ya, kami membangun pasar modal syariah itu membangun environment yang inklusif. Dalam artian apa? Semua orang terlayani dalam. Jadi ketika orang datang investasi di kita gitu ya, datang investasi di pasar modal syariah, kita udah mulai mikirin gitu. Kenapa sih orang investasi banyak yang stres? Nah, banyak yang pusing. Kalau kita pakai cara yang syariah, kita tambahin juga gitu satu fasilitas di mana mereka gitu ya, semakin mereka sejahtera, semakin mereka bisa melakukan filantropi. Kita pengen pasar modal syariah kita besar, kemudian tingkat kemiskinan berkurang gitu ya. Kita pengen jadi pilar perekonomian di Indonesia. Kan kalau ditanya visi Bursa Efek Indonesia, visi IDX Islamik apa sih gitu ya. Kalau visi secara perusahaan ngikutin IDX gitu ya. Tapi sisi secara IDX Islamik, kita pengen gitu ya bahwa pasar modal syariah menjadi masa depan pasar modal Indonesia. Salah satunya buat jadi masa depan pasar modal Indonesia, satu, orang lebih banyak yang sejahtera. Kalau orang lebih banyak yang sejahtera, harusnya dia bisa bantu orang yang belum sejahtera. Sehingga orang yang belum sejahtera ini jadi sejahtera gitu ya. Kemudian dia juga bisa berinvestasi, bisa membangun negara juga gitu ya. Dan kita juga sama-sama berperan melawan bodong gitu ya. Kebayang nggak kalau misalnya kita zakat dan wakaf saham gitu ya, itu belum nyampe 1 triliun. Kita udah kembangkan sebenarnya dari 2 tahun lalu, belum nyampe 1 triliun gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat investasi bodong gitu ya, dari 2011 sampai 2021 itu udah 117 triliun. Ini hampir ngalahin sukuk yang cuman dalam 10 tahun. Sukuk itu 175 triliun. Itu 170
triliun yang lapor. Sukuk kan jelas 175 triliun dipakai apa? Oh, pengembangan infrastruktur dari Iya. madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah. Jadi kalau lihat madrasah dulu buluk-buluk gitu ya, sama SD Impres jelek-jelek gitu. Sekarang udah banyak SD Impres sama madrasah yang udah mulai bagus-bagus di beberapa sebagian tempat. Itu bisa biayai 4 ribuan proyek di 34 provinsi gitu ya. Nah, orang karena apa? Karena tamak gitu ya. Nah, bagaimana supaya orang tidak tamak? Oh, mereka kasih pikir kasih alternatif nih supaya mereka tidak tamak. Caranya gimana? Kita kasih filantropi, program filantropi. Kalau kamu makin kaya gitu ya, kamu bisa gitu ya. Istilahnya punya amal yang lebih panjang daripada umur Anda gitu ya. Umur kita berapa sih? Cuman 70 tahun rata-rata umur orang Indonesia gitu ya. Tetapi dengan wakaf gitu ya, dan wakafnya adalah wakaf produktif, selama dananya dipakai terus gitu ya, itu amalnya kan terus mengalir. Maka kami sediakan orang makin kaya, orang makin semangat juga buat melakukan filantropi. Dan makin banyak juga orang yang terangkat dari di bawah garis kemiskinan menuju di atas gitu garis kemiskinan. Boleh dibilang nggak terlalu miskin lagi lah. Udah mulai berkembang, udah mulai produktif gitu ya. Dan harapannya ini memberikan dampak yang bagus pada ekonomi Indonesia. Environment ini yang kita bangun gitu ya. Dan alhamdulillah di Jawa Barat banyak gitu ya, lumbung-lumbung nazir-nazir yang boleh dibilang terpercaya ya. Dompet duafa, rumah zakat gitu ya, boleh sebutan Betul. Bandung. Dan kita juga sedang membangun kerjasama juga udah beberapa kali malah sama Darut Tauhid gitu ya, yang mana juga itu juga dibantu sama Mas Reza juga. Dan jadi harapannya kolaborasi kami gitu ya dalam pengembangan filantropi Islam gitu ya bersama Nazir, bersama investor syariah juga memberikan dampak yang baik juga. Harapannya sih itu latar belakang yang kita lakukan untuk apa namanya pengembangan filantropi. Ya, baik. Ini Kang Dery, ada pertanyaan nih. Kita coba jawab pertanyaan tadi dari siapa nih tadi ya? Sebentar. Tadi ada yang non Islam nih, katanya mau bertanya, ini bisa nggak dia juga untuk filantropi ya, untuk non Islam sendiri ya? Ada beberapa pertanyaan kebetulan memang yang terkait dengan kalau untuk yang non Islam ya, apakah ini juga bisa gitu ya untuk melakukan filantropi ya syariah ya di filantropi saham ya. Nah ini seperti apa nih Kang Dery? Sebenarnya udah ada beberapa yang di depan mata kepala saya sendiri non Islam terus melakukan wakaf saham. Oke. Kan itu amal-amalannya dia gitu ya. Dia merasa dapat pahala itu urusan dia. Dan ini sebenarnya termasuk untuk buka rekening syariah. Anda yang non Muslim jangan ragu. Anda yang non Muslim jangan Oke. ragu. Kita ngomongin syariah. Syariah itu universal. Syariah itu bukan sesuatu yang sempit, halal haram dan hanya Muslim gitu ya. Saya sempat tidak setuju bahwa banyak sekali yang datang nge-DM IDX Islamic gitu ya. Admin kita udah biasa capek gitu ngasih tahu gitu. Min, apa sih ini pasar modal syariah diperbolehkan kan transaksinya nggak tahu, nggak jelas agamanya apa gitu ya. Padahal di rukun transaksi aja nggak ada nanyain agamanya apa, nggak. Di rukun transaksi nggak ada sama sekali gitu ya. Betul, betul. Gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman ini hubungan manusia dengan manusia dan bebas. Mbak, pernah ada yang ngomong saya, Pak, saya pengen ikut SPM syariah gitu. Di Bandung juga sering kan gitu. Waktu itu ada Pak Reza juga gitu ya. Kemudian ya boleh dibilang banyaklah tim KP Bandung yang ngasih juga. Dan itu sebenarnya senang juga. Dan kalau misalnya ada orang yang ikut gitu ya, ada yang nanya kayak gitu, kasih tahu aja gitu. Ke saya pun ada yang nanya gitu ya. Pak, gimana Pak? Saya pengen ikut SPM syariah, tapi saya pengen mempertahankan agama saya. Loh, agama kamu ya pertahankan aja, nggak ada hubungannya gitu ya. Nggak akan diajarin syahadat sama sekali, nggak ada. Pembukaan rekening pakai SOTS, itu nggak ditanya agama, serius. Nggak ada pertanyaan agamanya apa. Jadi Anda lakukan saja, termasuk untuk melakukan wakaf saham, itu pun silakan saja. Gitu ya. Anda merasa beramal, merasa dapat pahala, dan percaya akan itu, ya silahkan gitu ya. Cuman ya nanti juga dari nazirnya kasih tahu, oh ini programnya buat apa. Biasanya waktu itu apa dompet tuh apa buat sumur gitu, terus di mana di tempat kering gitu ya. Itu kan sama aja gitu, memberikan dampak yang baik atau manfaat yang baik. Jadi saya rasa ini universal, buat siapapun boleh. Ya, dan kalau nggak salah juga waktu itu yang pertama kali justru melakukan wakaf saham, memberikan saham itu wakaf ya, wakaf saham ke BWI itu juga dari non Islam ya, kalau nggak salah dari apa manajemennya dari Harta Dinata Abadi ya, kalau nggak salah waktu itu Iya, ya. non muslim ya kalau nggak salah. Iya, betul, non Muslim ya mewakafkan sahamnya ke apa ke BWI ya, ke BWI pada saat itu. Betul. Dan itu ya bebas aja, diterima aja. Iya.
Betul, betul. Ini tadi pertanyaannya dari Alisa Sutopo ya, Kang Dery ya. Tadi Sama-sama. ini bagus ya, dari beliau non Muslim dan kemudian juga mau tahu terkait dengan filantropi di saham syariah. Apakah boleh nih tadi untuk non Islam ya untuk melakukan filantropi saham ya. Nah kemudian selanjutnya terkait dengan, nah, tadi kan baru kita bicara mungkin wakaf ya, zakat ya, zakat saham juga termasuk salah satunya ya di dalam filantropi syariah ya, di dalam filantropi saham ya syariah. Nah, kemudian yang saat ini lebih besar nih yang mana nih? Wakaf atau zakat nih, Kang Dery? Yang lebih Saat ini berkembang ya. data yang dipunya sebenarnya lebih banyak ke wakaf. Kalau zakat sendiri kan dia wajib sifatnya ya. Wakaf Betul, itu betul. sedangkan sorry, zakat itu wajib, sedangkan wakaf itu kan bebas Zakat. buat siapapun boleh melakukan. Dan kalau zakat ini kan ada ukurannya, dia udah masuk di nisabnya apa belum gitu. Jadi wajar kalau Hmm, misalnya dana wakaf yang dikelola sama Nazir seolah jauh lebih besar, dan produk yang dimiliki sama sekuritas kebanyakan wakaf dulu. Zakatnya kadang ada satu sekuritas yang belum punya misalnya kayak gitu. Jadi punyanya cuma wakaf. Jadi tapi sebenarnya nggak masalah kok gitu ya. oke. Okay. Kemudian tadi kalau wakaf tadi ya, ini kan wakaf ya. Kalau nggak salah wakaf itu kan nggak boleh dijual ya. Nah, boleh nggak sih si nazirnya ini atau si penerima wakafnya ini kemudian nanti menjual sahamnya gitu ya, Hmm, menjual sahamnya. Apakah ini diperkenankan atau enggak ya, Kang betul. Dery? Ya karena memang wakaf produktif berarti nilainya mesti abadi gitu ya, Kang Betul. Reza. Hmm. Abadi nih. Tetapi bukan berarti tidak boleh dijual. Salah contohnya kalau misalnya risetnya jelas. Waktu itu mungkin ada Nazir yang pegang mungkin Astra Internasional. Waktu itu sempat Hmm. keluar yes kan, gitu ya. Itu mau nggak mau justru wajib untuk dijual, gitu ya. Hmm. Kemudian kan saham syariah yang lain yang kinerjanya juga sama-sama baik. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh dijual, tetapi boleh dikelola, tapi nilainya kalau bisa tetap atau semakin berkembang, gitu Tambah. sehingga bisa memberikan manfaat gitu, dividen dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Jadi ya boleh aja gitu ya dijual, kemudian juga asal itu juga nanti tentu nilainya nggak berkurang gitu ya. Harapannya juga nilai terus berkembang ya. Kadang-kadang itu jadi uang, kemudian juga itu masih bisa dikembangkan kembali gitu ya oleh si nazirnya. Nah, kemudian kita bicara terkait dengan zakat tadi ya. Kalau zakat kan memang sudah ada ukurannya gitu ya, wajib sudah ada ukurannya ya. Tadi kalau misalkan ini kan juga angkanya ya 2,5% gitu ya. Tapi kalau misalkan dari investasi di tempat lain mungkin juga bisa ada yang kayak misalkan kalau ada emas gitu kan itu juga angkanya lebih dari itu. Nah kalau saham sendiri ini terkait zakatnya itu berapa persen ya dari besaran zakatnya ya, Kang Ya, Dery ya? persis emas. Persis Emas emas ya. nisabnya ngikutin emas. Udah berapa gram, Oke. gitu ya. Apakah masuk tuh saham yang kita punya? Dan udah satu Hmm, tahun gitu ya, udah satu tahun, nah itu wajib dikeluarin zakatnya gitu. Silakan hubungi oke. nanti dihitungin juga kok sama Basnas gitu, ditanya ini udah Oke. berapa gitu. Kalau misalnya trading gimana? Kalau trading mah ya kira-kira aja gitu, sekian trading dapat apa cuannya 2,5%-nya tarik gitu ya, itu jadi zakat mal gitu ya. Hmm, hmm. Iya. Nah, ini kan buat investor ya, Kang Dery ya. Kalau misalkan dia belum apa ya dia investor tapi dia katakanlah belum jadi investor nih, tapi ingin memberikan zakatnya dalam bentuk saham. Ini kayaknya belum bisa gitu ya. Nah Atau sebenarnya gimana harus investor? ke Basnas atau ke Nazir yang mau terima gitu ya. Biasanya Nazir Oke. yang mau wakaf gitu ya, dia biasanya udah punya sistem online trading syariah gitu ya. Jadi itu bisa gitu ya. Saya serahkan misalnya sejumlah ini untuk dijadikan wakaf produktif melalui saham gitu ya. Sebutlah saham ABCD gitu ya. Saya ada uang segini. Nah, ini dikasihin, tolong nanti dikonversi jadi saham apa. Oh, ada saham apa aja yang biasanya dibeli ya. Silakan kalau setuju gitu ya. Nah, itu bisa juga sangat dimungkinkan gitu ya. Atau Oke. kewajiban zakat gitu, datang aja ke Indo, dan ke Basnas pun nggak sahamnya juga nggak apa-apa, dalam bentuk uangnya juga boleh. Jadi teman-teman jangan bingung ini zakatnya gimana gitu ya, sahamnya atau uangnya gitu ya. Kalau sahamnya kan bisa jadi nanti nggak satu lot gitu kan kalau misalnya di persentasekan. Nah ini boleh dalam bentuk uangnya gitu, atau misalnya ada kagok lah gitu ya, dibuletin aja lah, tadinya 9 lot gitu ya, atau misalnya harusnya 9 lot tapi kurang dari 9 lot, ya udah 9 lot atau 10 lot gitu ya, sisanya sedekah gitu ya, boleh kok. Oke. Nah, kemudian juga terkait ini nih apa amilnya nih.
Amilnya apakah sudah ditentukan atau memang tadi bisa milih sendiri nih amilnya mau, katakanlah kalau tadi Kang Dery bicara Basnas gitu ya, tapi kan juga ada katakanlah mungkin ada rumah zakat, ada dompet duafa gitu ya, kemudian juga mungkin ada amil-amil lain gitu ya. Nah, Ya, apakah amilnya ini juga bebas atau katakanlah memang sudah ada ditentukan gitu ya, amilnya harus sama ini gitu apa untuk zakat saham sendiri. ya. Kalau sebenarnya yang sekuritas udah ada kerjasama sendiri-sendiri, gitu ya. Oh, Misalnya oke. BWI. Jadi kalau teman-teman investornya MNC sama siapa? Lalu kalau perusahaan sekuritas saya belum kerja sama-sama sekali gimana? Nah ya bebas pilih aja, datengin nazirnya aja, gitu kan? Gampang. Oke. Itu kasih uangnya atau pemindahan efek. Pemindahan efek tuh bisa gitu. Kalau nggak salah biaya berapa ya? Di saya itu 25.000 kalau nggak salah, gitu ya. Itu juga bisa. Oke, oke. Oke, baik. Kemudian kita coba ini lagi nih, bacain pertanyaan-pertanyaan nih, Kang Dery. Oh, Pertama yang terkait dengan apa? Eh, Tadi ada pertanyaan terkait dengan investasi saham nih. Bisa scalper, bisa trading itu sebenarnya boleh atau enggak sih? oke. Bagi teman-teman scalper, swing trader, Anda jawabannya adalah halal. Selama gitu ya, selama mengikuti fatwa DSN MUI nomor 80 halal kok, tenang aja teman-teman. Selama jadi investor syariah pakai sistem online trading syariah, mau swing, mau scalping silahkan gitu ya. Bukan masalah strategi swing atau scalpingnya yang bermasalah. Biasanya yang dilanggar adalah marginnya. Orang kalau Hmm. udah kayak gitu, apalagi kalau swing masih mending ya gitu ya, masih pakai perhitungan apa pelan-pelan gitu ya, kayak mancing ikan gitu ya, tunggu sampai di bawah dulu gitu ya. Kalau scalping kan beda gitu ya, lebih lebih kenceng lagi gitu kan. Nah ini biasanya pakai margin gitu ya, jarang orang yang melakukan scalping dengan efektif tapi tidak menggunakan margin gitu ya. Tetapi kalau teman-teman bisa melakukan itu scalping tanpa menggunakan margin, duitnya hanya duit cash, itu boleh. Duitnya hanya Hmm. duit, boleh. Sama kayak orang bertanya, oh berarti kalau misalnya diperbolehkan kayak gitu, kalau saya beli jam 9, jam 10 udah jual, boleh nggak? Ya jawabannya adalah boleh. Selama tadi sahamnya syariah, tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Gitu. Jadi saya tegasin lagi, boleh. Boleh ya. Jadi dan lagi kalau margin sendiri sebetulnya kalau kita udah bukanya SOTS ya, udah buka sama apa yang syariah udah otomatis langsung ke reject gitu ya. Begitu Betul, katakanlah nggak pakai dana sendiri gitu ya. Hanya bisa transaksi sesuai dengan cash yang tersedia ya, Kang Dery ya. tepat sekali. Ya. Kemudian nih, Kang Dery, ada pertanyaan dari Forty Mon Cartolo ya, 1223 ya. Apakah ada kelas pembelajaran bagi pemula untuk membeli syariah sambil belajar, Pak? Apalagi saya udah tua, Pak. Bagaimana cara ikutan dan memahaminya? Hmm. Oke. Sebenarnya teman-teman buat belajar tuh gampang gitu ya. Untuk yang merasa sudah senior, ya memang sebenarnya lebih enak adalah tatap muka langsung gitu ya. Hmm. Tapi problemnya sekarang pembelajaran tatap muka sangat terbatas sekali. Kita belum berani menyelenggarakan IDX Live. Tetapi kalau Bapak berkenan gitu ya, mengajukan apa namanya, menginginkan edukasi pasar modal syariah, mungkin bisa dilakukan secara online. Jangankan di IDX Islamic gitu ya, di kantor perwakilan aja banyak. Gitu, kantor perwakilan Jawa Barat gitu ya. Jadi sering Iya. kita, Kang ada data terbaru, oh kita support gitu ya, kita doain semoga acaranya lancar gitu ya, memberikan manfaat gitu ya. Karena apa? Karena kita sangat senang gitu bagi orang yang senang belajar, daripada gitu ya masuk ke investasi-investasi yang nggak benar, lebih baik belajar langsung di officialnya, baik di kantor perwakilan maupun di IDX Islamic dalam program Insyaf. Oke, baik, baik. Jadi di kantor perwakilan Jawa Barat juga ya, Bapak bisa nanti bisa lihat di Instagramnya @idx_Jawa Barat juga ada program-program terkait dengan sekolah pasar modal syariah ya, maupun juga edukasi-edukasi webinar terkait dengan pasar modal syariah. Dan yang paling dekat adalah hari Kamis besok nih Pak. Ya, Ah, hari Kamis besok kita ada sekolah pasar modal syariah nih. Bapak bisa langsung daftar ya, daftar, buka di Instagram, nanti ada linknya ya, bisa langsung diklik linknya untuk lakukan pendaftaran untuk ikut sekolah pasar modal syariah di hari Kamis besok ya, jam 9 sampai dengan jam 12 ya, kan ada kelas sekolah pasar modal syariah. Nah udah kemudian
banyak lah, karena memang jumlah investor syariahnya juga terbanyak gitu ya, karena programnya juga banyak gitu ya. Terbanyak setelah DKI Jakarta, investor syariah ada di Jawa Barat. Iya, iya. Mudah-mudahan terus berkembang nih. Mohon dukungannya selalu dari Kang Dery tentunya. Ya, Nah, kemudian nih pertanyaan selanjutnya Kang Dery dari @endang titik Sulasmi ya 12 ya. Apakah membuka rekening saham syariah bisa online 100%? Karena saya pernah buka tapi suruh kirim berkas fisik dan bermaterai Pak katanya. ya, Jadi lama proses pembukaan rekeningnya nih katanya Kang Dery. Gimana iya. nih Kang Dery? Teman-teman, alhamdulillah tanggal 6 April baru ada satu perusahaan sekuritas yang bisa melayani pembukaan syariah secara full online, gitu ya. Udah ada, gitu ya. 1 dari 16. Pak, kenapa lama? Yang lainnya pada kemana aja? Sebenarnya bukan pada kemana aja, teman-teman semua. Mohon maklum, gitu ya. Banyak-banyak toleransi lah sama syariah. Kenapa? Jangan dibandingkan sama yang konvensional. Sistemnya udah bagus duluan. Udah hidup duluan, gitu. Sebelum Indonesia merdeka, sistem konvensional udah ada. Syariah, Bang, ini sebenarnya bukan masalah di pasar modal syariahnya ya, bukan di industri pasar modal syariahnya, tetapi pembukaan rekening yang online itu melibatkan perbankan syariah, gitu ya, melibatkan perbankan syariah. Jadi untuk yang bank syariah, gitu ya, membuat fasilitas yang full online itu butuh effort juga, gitu ya. Walaupun alhamdulillah sekarang ada breakthrough-nya satu bank syariah bisa gitu memfasilitasi pembukaan rekening secara full online, gitu ya. Dan walaupun cuma satu, nggak apa-apa, teman-teman bisa pilih, atau mau nunggu perusahaan sekuritas favoritnya Bapak Ibu, ya silakan saja gitu ya. Tetapi memang ada effort tambahan gitu ya. Mungkin effort tambahannya ada waktunya, mungkin harus kirim berkas dan segala macam, ada jeda lah ketika teman-teman daftar sampai bisa jadi investasi. Tapi semoga di antara jeda itu teman-teman sambil belajar aja, sambil nunggu gitu ya, rekeningnya jadi. Harapannya itu. Jadi teman-teman mohon banyak maklum, karena memang bank syariah kita memang harus lebih di boosting lagi. Semoga sekarang juga ada bank syariah terbesar kan, semoga dia juga bisa menjadi lokomotif penggerak bank syariah yang lain. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Siagian nih. Kapan SOTS tidak lagi nampilin saham-saham non isi katanya? Nih, Oh, ini kalau ini supaya nggak tergoda katanya, nggak tergoda lagi dengan saham-saham non isi katanya. gimana ini? Kita sama kayak puasa, warteg disuruh tutup. Soalnya masih suka tergoda kayaknya nih, masih suka tergoda nih Siagian nih dengan saham-saham non isi, sehingga akhirnya beli yang konven lagi kayaknya kan. Nah, makanya sistem syariah, kalau di sistem online trading syariah tergoda boleh. Boleh tergoda gitu ya. Pengen pengen beli gitu ya. Ngeklik gitu buat lihat gitu ya fundamentalnya gitu ya. Boleh lihat technical chartnya gitu ya, untuk yang saham non syariah boleh lihat BBCAU market cap-nya 1.000 triliun gitu ya. Pengen beli boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh tuh beli gitu ya. Kalau beli sama SOTS pasti langsung di reject gitu ya. Reject, otomatis reject. Pengen beli boleh gitu ya, mengidam-idamkan boleh gitu ya, tetapi melakukan tidak boleh. Sesederhana itu teman-teman. Jadi memang Iya. kita nggak akan tutup, karena memang kewajiban dari ABS OTS gitu ya, sebenarnya justru menampilkan semua informasi. Jadi semua informasi harus dibuka. Kayak kita mau bandingin BSI gitu ya. Ini kan bank syariah terbesar misalnya gitu ya. Bandinginnya sama BCA gitu ya. Coba bandingin kayak gimana, walaupun tetap beda gitu. Tetapi tetap harus diperlihatkan. Data semua harus diperlihatkan. Gitu. Ini apa? Keterbukaan. Jangan sampai ada informasi yang tertutupi. Kan kita juga di setiap sektor, nggak semua saham syariah, ya nggak? Di setiap sektor tuh pasti ada saham syariah sama non syariah. Dan ini data harus dibuka, harus bisa lihat, harus bisa dibandingkan juga. Jadi ini kepentingannya buat teman-teman juga. Kalau jadi tergoda, silahkan pakai sistem online trading syariah gitu ya. Anda ngeklik berapa ratus kali pun, tetap itu saham nggak bakal kebeli juga gitu. Pasti ditolak terusan gitu. Di satu sekuritas dikasih ayat gitu ya, biar kitanya shock. Gitu. Kalau karena tidak sesuai ayat sekian, hadis sekian, tutup transaksi Anda gitu ya. Iya. Dan ini rekening konvensionalnya tolong ditutup ya, Mbak. Jadi mungkin ini masih punya 2 rekening nih, masih punya rekening konven, masih punya SOTS. Karena kalau punyanya hanya SOTS, otomatis udah ke reject gitu ya.
nggak akan bisa tergoda pindah ke transaksi lagi pakai rekening lain. Nggak apa-apa, hijrah itu pelan-pelan gitu ya. Boleh konven, tapi bolehnya banyakin yang akun syariahnya, biar nanti umur ini bukan nakut-nakutin ini mah gitu ya. Ini namanya nggak tahu, begitu nanti meninggal kan, begitu ditanya malaikat, di mana harta kamu gitu ya, di saham. Wah, sahamnya saham yang kayak gimana? Banyakan saham syariah. Oh, lumayan gitu ya, siksaannya tidak terlalu berat gitu ya. Jadi saran saya teman-teman gitu ya nggak apa-apa gitu. Hijrah itu pelan-pelan. Teman-teman masih suka atau bucin sama satu saham dan ternyata belum syariah, yang goto aja fansnya banyak. Investor syariah gitu ya, tapi nggak bisa beli, mau kayak gimana gitu ya. Tetapi ya teman-teman, hijrah yang istilahnya bertahap atau pelan-pelan, nggak masalah, ikutin aja gitu ya. Ya, 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 mudah-mudahan juga bisa ini ya, ya tadi bertahap dan kemudian nanti juga bisa kafah gitu ya, Kang Betul. Dery ya, tentunya ya. Dan apa nih, ini juga ada lagi nih pertanyaan ya, melanjutkan tadi yang dari tadi nih, dari Mifadli nih, Pak, tips agar bisa istiqomah katanya Nah, dengan pasar modal syariah di tengah banyak godaan dari konvensional katanya. ya kemarin kan ngecek saham batu bara, pas dicek ternyata nggak masuk syariah gitu kan. Yang Gigi jari. lebih mahal duluan gitu kan. Udah terlalu mahal gitu, udah telat beli, keretanya udah keburu lewat gitu. Tips buat istiqomah gimana gitu ya. Ya sebenarnya teman-teman balik lagi gitu, kembali ke niat teman-teman. Bahwasanya ya teman-teman, kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya muslim gitu ya, kalau misalnya muslim teman-teman pikirin lagi deh. Kan kita sering baca Al-Quran, kadang ketemu surat An-Nahl gitu. An-Nahl itu ngomongin madu gitu, apa gitu ya. Teman-teman lihat deh, dari situ madu itu diceritakan adalah sesuatu hal yang baik gitu ya. Ternyata sebenarnya bukan ngomongin cerita madu adalah sesuatu hal yang baik, tetapi ternyata didapat dari sumber yang baik gitu ya, dari sari bunga, saripati bunga, dan diproses dengan cara yang baik. Nah, teman-teman pun sama gitu ya. Investasi ini hanya alat. Investasi ini hanya alat. Dia adalah jembatan, dia adalah prosesnya. Teman-teman tahu, oh, uang saya uang halal, uang yang baik gitu ya. Kemudian saya pengen sesuatu yang baik. Kenapa nggak diproses dengan sesuatu yang baik gitu ya? Anda investasi syariah, ada kemungkinan rugi. Anda investasi yang tidak syariah, ada kemungkinan rugi juga. Kenapa nggak yang syariah aja? Gitu ya, biar Allah ridho, biar Allah kasihan sama kita gitu ya. Di mana rugi pun ya Allah kasihanilah saya gitu. Kadang-kadang kalau dipikirin, coba misalnya kita masuk surga gitu ya, itu apakah gara-gara amal? Enggak. Gara-gara rahmat Allah, gara-gara kita dikasihani Allah gitu kan, kita pengen gitu. Ya Allah kasihanilah saya, ya Allah saya udah cut loss ini ya Allah. Padahal saya niatnya syariah ya Allah gitu ya. Saya udah menerapkan sabar ya Allah. Saya udah menerapkan ikhtiar yang semaksimal mungkin. Saya juga sudah melakukan wakaf ya Allah. Kasihanin saya. Boleh nggak berdoa gitu sama Allah? Boleh-boleh aja. Gitu ya. Jadi sekalian aja teman-teman pilih yang syariah. Gitu ya. Non-muslim aja berani pilih yang syariah. Kalau ditanya dia juga kadang-kadang bingung gitu. Pernah ada non-muslim saya tanya gitu. Ngapain lu buka rekening bank syariah, pasar modal syariah, sok ngetren lu. Gue bilang, jangan gitu Pak Der. Ini saya pilih ini ya biar hoki. Jawaban dia mungkin biar hoki, tapi buat teman-teman mungkin punya alasan lain yang lebih baik. Jadi saran saya gitu, tetap semangat gitu, tetap istiqomah, pilih tetap jalan syariah gitu. Walaupun itu teman-teman mengalami berbagai banyak kesusahan, ingat gitu ya. Allah tuh nggak pernah ninggalin kita gitu ya. Jadi boleh dibilang balik lagi gitu ya. Secara spiritual kita datengin gitu ya. Secara hati kita datengin. Syariah itu cuma alat gitu ya. Untuk menjamin apa? Proses yang baik. Supaya apa? Dapat hal yang baik juga. Mana tahu rezekinya jadi lebih banyak. Demikian. Iya. Meskipun katakanlah tetangga sebelah dapat dividen jumbo gitu ya, karena ada saham yang saham yang konven gitu, atau dapat apa, wah ini cuannya luar biasa gitu, insya Allah barokah nih dunia akhirat gitu ya. Kita mungkin katakanlah masih sedikit kurang, nggak dapat rezeki yang itu, tapi insya Allah kan ada rezeki lain ya yang Betul. juga nanti akan menghampiri kita. Dan Banyak indeks juga sih. Sebenarnya indeks konvensional kan kemarin IHSG 10%. ISSI cuma 10% gitu ya. Coba lihat pas IHSG gitu ya, pas lagi krisis gitu ya, pasti lebih dalam jatuhnya. Sedangkan ISSI gitu ya nggak separah itu gitu ya. Jadi balik lagi sebenarnya ini pilihan teman-teman gitu ya. Dan teman-teman ketika objektif, pasti teman-teman bisa memilih yang baik juga.
Betul, betul. Oke, jadi jangan ragu-ragu gitu ya. Yakin gitu apa, insya Allah dunia akhirat gitu dapat ya, Kang Dery ya. Nah, kemudian Kang Dery dari @ita Ramadhani 10 gitu ya. Pak, kalau kita meninggal, apakah sahamnya bisa digulirkan ke anggota keluarga, apalagi kita punya banyak saham katanya. Atau kalau meninggal mah jangan mikirin saham lah, ini mikirin ke depannya gimana. Teman-teman tenang ya, ini sebenarnya jadi waktu pembukaan rekening itu ditanya keluarga terdekat, itu akan otomatis biasanya jadi beneficiary owner atas saham-saham yang Anda punya. Jadi saham itu memang secara natural gitu ya, itu bisa diwariskan, bisa dihibahkan juga gitu ya. Itu secara natural saham tuh kayak gitu, bisa diwariskan, bisa dihibahkan juga. Jadi begitu teman-teman meninggal, nanti ada surat kematian dan segala macam gitu ya. Nanti sahamnya akan dialihkan ke orang yang ditunjuk ketika pembukaan rekening tadi. Keluarga terdekatnya siapa? Pak, tapi pembagian warisnya gimana? Nah, itu sekuritas nggak urusan sama pembagian waris. Sekuritas hanya berkewajiban mengalihkan gitu ya nama tadi gitu ya, nama si yang meninggal menjadi nama yang menjadi ahli warisnya atau beneficiary owner yang baru gitu. Demikian teman-teman. Jadi tolong pas ditanya keluarga terdekat jangan pacar. Pusing nanti ngurus. Ya, tentu juga bisa. Ini mungkin ya, Kang Dery ya, nanti bikin wasiat gitu ya, bahwa ini juga nanti pembagiannya akan sesuai dengan hukum Islam, katakanlah juga dengan apa, tentunya kepada yang berhaknya nih dari Nah, anggota keluarga kita ya, gitu ya, Kang kalau Dery ya. gitu ya perusahaan sekuritas tinggal alihkan nanti wasiat dibacakan sama notaris dan lain sebagainya. Iya, 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 betul. Nah, kemudian dari @fastabik.id ya, jadi misal RDN di sekuritasnya konven, tapi pilih saham yang syariah saja, apakah sudah memenuhi syarat syariah, Pak Dery? Jadi setelah ada fatwa tersebut belum ada sistem online trading syariah. Fatwa itu kalau nggak salah diluncurkan bulan Mei gitu ya. Hmm. Sedangkan sistem online trading syariah pertama gitu itu di bulan September. Nah, dari Mei sampai September itu orang pada ngapain? Pakai sistem yang konvensional dulu gitu ya. Itu boleh nggak? Boleh selama mengikuti fatwa DSN MUI. Ribetnya apa? Ribetnya kalau saham keluar dari saham syariah terus kita nggak update gitu ya. Bahwa saham ini udah keluar dari saham syariah. Makanya kami sarankan tetap pakai sistem online trading syariah. Kenapa? Nanti kalau misalnya ada saham keluar dari saham syariah, minimal ada pemberitahuan lewat email. Atau bahkan beberapa sekuritas telepon, gitu ya. Mau apa actionnya? Mau dipindahkan, gitu ya. Jadi bukan hilang ya, dipindahkan ke Hmm. portfolio yang konvensional. Sahkan saja. Jadi jangan ada cerita bahwa di syariah sahamnya suka hilang loh. Nggak pernah ada saham hilang, gitu ya. Tetapi hanya dipindahkan ke akun yang reguler tadi sebagai penampungan gitu ya, sebagai penampungan saja. Nah, ini tidak ada di sistem yang konvensional dan dia tidak ada rem. Dia misalnya lagi rame nih, wah, lagi melakukan scalping, ternyata lewat juga gitu ya, marginnya kepake. Gitu ya. Itu tidak bisa. Belum lagi pas ngecek, wah ini saham keren banget nih, ini udah golden cross nih. Wah, cek dulu deh, udah syariah apa belum? Dicek, di scroll ya. Kelamaan gitu, harganya keburu berubah. Jadi sebenarnya lebih efektif dan efisien pakai sistem online trading syariah. Tapi kalau teman-teman tetap mau pakai RDN yang konvensional atau tidak pakai SOTS, ya itu kembali ke teman-teman. Ini hak kok, nggak ada paksaan sama sekali. Ya, dan kemudian juga ada ini Kang Dery ya, yang apa RDN-nya gitu ya, banknya konvensional nih, banknya konvensional, tapi juga rekeningnya rekening syariah gitu ya, rekeningnya bukan rekening syariah, tapi bank RDN-nya pakai konvensional, tapi tanpa bunga gitu ya, Kang Dery, tanpa bunga gitu, jadi nggak ada bunga, otomatis juga kalau tanpa bunga kan meskipun itu di bank konven, ini juga sesuai syariah ya, Kang Dery, atau seperti apa nih, Kang Dery? Sebenarnya itu biasanya terjadi di kondisi darurat. Sekuritas ini tidak bisa bekerja sama dengan bank syariah yang lain di luar grupnya. Biasanya kayak gitu, gitu ya. Sehingga Hmm. paksakan bank konvensionalnya dikasih satu klausul di mana tidak ada bunga gitu ya. Kalau kondisi darurat kayak gitu gimana ya? Mau nggak mau gitu ya, harus gimana lagi? Saya udah jadi investor di sini gitu ya, kemudian dananya juga di sini gitu ya. Masih belum bisa pindah ke tempat lain, ya udah pakai yang apa namanya yang akun yang syariah tetapi memakai apa namanya RDN yang konven gitu. Ini di beberapa kasus ada gitu ya. Tetapi saran saya sih sebenarnya
cari aja gitu ya. Kalau teman-teman belum punya rekening yang syariah, cari aja yang sudah full menggunakan rekening bank syariah juga. Tetapi kalau teman-teman memang, saya pengennya memang di situ gitu, ya itu tadi, syariah tuh nggak ada paksaan sama sekali gitu. Teman-teman mau pilih yang mana ya silakan aja gitu. Ada perusahaan sekuritas yang melayani hal seperti itu, ya silakan aja. Ada yang pengen strict gitu ya. Wah nggak bisa nih, saya nggak bisa terima ini. Ya silakan pilih yang lain. Ada kok pilihannya. Jadi sebenarnya syariah itu adalah pilihan. Teman-teman mau pilih yang mana, itu balik lagi ke teman-teman. Gitu. Ya, jadi mangga nih bisa memilih gitu ya, meskipun mungkin kalau yang murni syariah bisa lebih afdol kali ya, seperti itu Kang Dery, atau gimana? Sebenarnya lebih bagus gitu ya, lebih bagus pakai yang dua-duanya syariah. Sekalian kita juga mendukung perbankan syariah. Jadi enak kan gitu ya. Weh, gue jadi investor syariah, jadi nasabah bank syariah secara sekaligus. Gitu ya. Jadi satu kali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Nah, oke. Selanjutnya Kang Dery, terkait dengan filantropi nih. Filantropi tadi kan filantropi saham ya. Kalau filantropi untuk produk pasar modal syariah lainnya, katakanlah juga untuk sukuk, untuk katakanlah juga apa, untuk apa dire gitu ya, dire syariah gitu, atau EBA syariah, atau katakanlah juga mungkin apa reksadana syariah. Nah ini apakah sudah ada atau seperti apa ya Kang Dery ya? Sejauh ini sebenarnya yang udah terjadi wakaf dan zakat itu hanya dalam produk saham gitu ya. Nah kemudian ada yang produk lain yang diterbitkan namanya cash wakaf link sukuk gitu ya. Ini kaitannya sama negara gitu. Jadi boleh dibilang itu sebenarnya kita beramal tapi lewat sukuk gitu ya. Kita dapat imbal hasilnya itu diamalkan gitu ya. Itu gitu ya. Jadi objek wakafnya gitu ya. Nah, nantinya dipakai buat produktif juga sama. Teman-teman mau pilih yang mana bebas. Kayaknya saya seneng deh cash wakaf link sukuk itu kayaknya modelnya bagus. Kalau orang-orang tahu saya punya CWLS dan orang lain nggak ngerti, saya kelihatan pinter. Boleh, silahkan gitu ya. Saya mau yang umum-umum aja wakaf saham. Udah di Bandung juga deket kantornya. Siapa tahu saya juga bisa nanya-nanya program wakaf terbaru. Silahkan. Boleh gitu ya. Tetapi untuk EBA dan DIRE yang tadi Mas Reza sampaikan, untuk yang syariah sekarang masih dalam pengembangan. Nah, mungkin Mas Reza nih yang biasanya kenceng gitu ya, supaya DIRE dan EBA syariah segera launching gitu ya. Amin, amin. Mudah-mudahan segera launching. Boleh dijelaskan dikit nggak, Kang Dery ya? Mungkin ini banyak yang masih belum tahu nih dari cash wakaf link sukuk nih. Ini seperti apa sih cash wakaf link sukuk nih? Kita mungkin tadi masih banyak yang belum paham nih, Sobat IDX. Namanya aja pusing teman-teman. Namanya aja katanya CWLS apa gitu sebenarnya. Sebenarnya gampang. Teman-teman kan kebayang beli sukuk gitu ya. Kebayang beli sukuk gitu, terus kita dapat imbal hasil kan, iya nggak? Kalau kita beli sukuk retail, nah misalnya kita sukuk retail itu ngasih 5%, 4,9% kan, ngasih 5%, ya buletin aja 5%. Kalau kita naruh 1 miliar, dapatnya berapa gitu ya? Dapatnya mungkin sekitar 50 juta dalam setahun. Kan ini bayarkan secara bertahap gitu ya. Jadi mungkin sebulannya 4 jutaan gitu ya, kan 50 juta kali 12 bulan 48 juta, sekitar 4 jutaan lebih lah. 4 juta lebihnya lagi gitu ya. Ini 4 jutaan yang kita nikmati gitu ya. Ini bisa kita wakafkan. Apa lagi sih, saya udah kaya banget gitu ya. Saya juga udah punya investasi saya dan udah menghasilkan. Retail saya gitu ya, saya punya 3 miliar. Sebulan saya dapat 12 juta. Saya beli yang lain CWLS gitu ya. Saya beli 1 miliar juga gitu ya. Kan kalau orang kaya beneran kayak gitu, bukan bagi-bagi uang ya, crazy rich. Ini kita bukan crazy. Beli 1 miliar gitu ya. Saking crazy-nya gitu ya, saking rich-nya, wah gitu, bukan crazy nih, saking rich-nya gitu ya, imbal hasilnya udah deh wakafin, beli apa gitu, ini biar air sudekat nih di NTT, bisa gitu ya, setiap kan itu, bayangin, dan anggap setahun itu 50 juta, artinya Anda gitu ya, sudah mewakafkan uang 50 juta gitu ya, tanpa Anda ngapa-ngapain gitu ya, tanpa Anda ngapain, Anda cuma nyimpen uangnya aja, enak nggak? Enak, uangnya balik lagi nggak? Balik lagi uangnya gitu, sama kayak sukuk retail, duitnya balik lagi nggak? Balik lagi gitu. Anda naruh sukuk retail 3 miliar, begitu di akhir periode duitnya datang bareng sama imbal hasil yang terakhir. Enak nggak? Enak. Gimana caranya saya supaya beramal tapi saya diam-diam aja? Ya kita punya duit 1 miliar, biar duit 1 miliarnya yang kerja, biar dia yang beramal buat gue. Intinya kayak gitu teman-teman. Enak nggak? Enak. Makanya jadi orang kaya, beli tuh CWLS gitu ya teman-teman. Oke, kapan lagi nih ada
penerbitan CWLS nih? Ada Nah, dalam waktu dekat kah, semoga Kang tahun Dery? ini, kalau nggak salah, sebenarnya penerbitan sukuk di tahun ini itu jauh lebih banyak daripada ori ya. Ini Oke. biasa bagus. Nah, kita tunggu aja, gitu ya. Ya, dan luar biasa sukuk retail kita juga selalu ini ya, apa baru berapa hari udah sold out gitu ya. Ini Dan oversubscribe. Makanya di hari pertama tuh harus langsung gercep gitu. Kalau nunggu gajian dulu, aduh, mohon maaf ya. dan memang jadi andalan betul bagi bagi pemerintah ya, bagi negara saat ini justru justru apa fundraise dari sukuk ini bahkan tadi melebihi dari ori ya, sukuk retail melebihi dari ori dan bahkan serinya juga tahun lalu juga lebih banyak ya daripada yang ori ya penerbitannya ya, Iya, Kang Dery ya. kita sudah mulai tersadar gitu. Oh, ternyata banyak. Tadinya ragu, emang ada orang yang mau beli suku, ternyata oversubscribe terus gitu kan. Iya. Nah, ini memberikan bukti nih bahwa potensi syariah ini luar biasa gitu ya, Betul. Kang Dery ya di Indonesia ya. Mudah-mudahan juga tadi ke depan juga bisa lebih berkembang lagi. Nggak kerasa nih, Kang Dery, ternyata udah hampir apa? Hampir 1 jam nih. Nah, terakhir mungkin juga terkait dengan rencana pengembangan pasar modal syariah ke depan nih, dan kemudian juga mungkin ada produk-produk pasar modal syariah atau kemudian juga ada apa namanya indeks gitu ya. Kalau sekarang kan ada ISI, JII, JI 70 gitu ya sama IDX MES BUMN 20 gitu ya. Nah, apakah ada apa program pengembangan ke depan lagi nih seperti apa? Ada indeks-indeks baru, ada produk-produk baru dari pasar modal syariah atau seperti apa nih Kang Dery? Ya, Mungkin bisa dapat bocorannya nih. oke. Kita sudah 25 tahun ya pengembangan pasar modal syariah. Ini boleh dibilang kalau umur manusia ini udah quarter life crisis gitu ya, 25 tahun gila. Bukan remaja lagi gitu boleh dibilang. Tapi teman-teman, Hmm, pengembangan pasar modal syariah akan terus berjalan, pengembangan SOTS akan terus berjalan, produk-produk juga akan terus berjalan. Tinggal kita meningkatkan keterlibatan masyarakat Indonesia untuk berinvestasi hmm. secara. Bagi teman-teman sendiri kita mohon bantuannya gitu ya. Siapa tahu teman-teman mau beramal gitu ya. Kalau ada orang ikutan robot trading, segera sadarkan gitu ya. Kalau orang ikutan skema investasi bodong yang Ponzi, sadarkan. Masih main binomo, saya sebutnya main judi gitu ya, binomo gitu ya. Ya, gitu. Kasih tahu gitu ya. Ayo kembali ke jalan yang benar gitu ya. Ikuti gitu ya. Investasi yang baik gitu ya. Belajar gitu ya di KP Bandung gitu ya. Dan teman-teman semua insya Allah kita akan melakukan sinergi lagi dan lebih lanjut lagi bersama KP Bandung. Insya Allah ada sinergi yang lebih Siap, besar ini. siap. Oke. Terakhir mungkin Kang Dery closing statement, Mangga? Teman-teman segera jadi investor syariah gitu ya. Insya Allah harga bersahabat, kualitas dunia akhirat. Wait, Wassalamualaikum. mantap kualitas dunia akhirat insya Allah.